Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ana. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, Bu Ana akan menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan anak-anak sebelum belajar. Apa saja itu? Ya, 1. Anak-anak pastikan sudah mandi, kemudian sarapan makanan yang bergizi seimbang supaya badan kita tetap sehat dan kita mudah dalam menerima materi pelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan persiapkan alat tulis kalian, buku kalian, dan simak video berikut baik-baik ya. Apabila nanti anak-anak merasa kesulitan, bisa langsung tanya ke Bu Ana. Selamat menyimak. Informasi berdasarkan teks. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih rinci ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Ayo ingat kembali kata tanya dan fungsinya. Kata tanya apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu peristiwa. Kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Kata tanya bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir, kata tanya mengapa? Digunakan untuk menanyakan penyebab peristiwa yang terjadi. Bacalah teks berikut. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berikut informasi yang dapat diperoleh dari teks tersebut. Informasi yang pertama adalah ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Pertanyaan yang terkait dari informasi tersebut adalah apa dan di mana. Informasi yang kedua adalah ikan bernapas menggunakan insang. Kata tanya atau kalimat tanya yang berhubungan dengan informasi tersebut adalah apa dan bagaimana. Sedangkan informasi yang ketiga adalah ketika mulut ikan tertutup, air mengalir ke dalam insang. Dan dalam insang terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kata tanya yang dapat ditemukan dalam informasi tersebut adalah apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Menulis pertanyaan berdasarkan informasi dalam teks. Untuk menuliskan informasi dalam suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Bacalah teks berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, pertanyaan yang terdapat dalam teks tersebut adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan bronkitis? Jawabannya adalah, bronkitis adalah peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru.
Pertanyaan yang kedua, apa saja gejala penyakit bronkitis? Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan hanya membaca. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Ayo lihat kembali bentuk peta pikiran. Contoh peta pikiran. Judul teks. Informasi yang diperoleh dari teks yang telah tersedia bisa kita sajikan seperti ini. Informasi yang pertama, kemudian informasi yang kedua, informasi yang ketiga, informasi yang keempat, dan seterusnya. Ingat, informasi yang terdapat dalam teks itu tergantung dalam banyaknya teks tersebut. Jika teks tersebut hanya terdiri dari satu paragraf, kemungkinan informasinya sedikit. Selanjutnya, menemukan informasi berdasarkan cerpen. Cerpen adalah cerita pendek. Kamu juga dapat menemukan informasi dari cerpen yang kamu baca. Untuk memperoleh informasi dalam cerpen, bacalah cerpen tersebut dengan seksama. Nah, bagaimana penjelasannya? Sangat mudah bukan untuk menemukan informasi dalam teks menggunakan kalimat tanya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi